Hari ini kita akan bahas firman Tuhan dari 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus dan dampak daripada atau pengaruh daripada kebangkitan itu dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat ke-34. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, minta Tuhan boleh memimpin kita ya. Kembali kami berdoa, mohon kiranya Engkau boleh tolong kami untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami melewati Jumat Agung, di mana kami boleh mengenang kembali akan kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi kami juga boleh bersyukur hari ini kami boleh dikumpulkan untuk mengenang kembali akan kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Kami mohon kiranya Engkau boleh pimpin kami, nyatakan kasih-Mu bagi kami, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami melalui kebangkitan yang telah terjadi pada diri-Mu. Kami mohon kiranya Engkau boleh sertai hamba-Mu juga dalam memberitakan firman, dan setiap kami yang hadir boleh sungguh menyelihat kehadiran Engkau di tengah-tengah kami melalui kehadiran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang pertama berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 12. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang membinasakan ialah maut. Yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kalau kita sungguh memiliki Allah yang sejati. Dan Allah yang sejati itu berbeda dari semua Allah yang ada di dalam dunia ini, yang dipercaya oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam surat Korintus juga, Paulus pernah berkata seperti ini. Walaupun di dalam dunia ini ada banyak Allah, tetapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah. Kenapa kita bisa berargumentasi atau begitu yakin sekali kalau Tuhan kita itu hanyalah Allah Bapa, Allah Anak, atau kalau kita di dalam Wahyu kemudian kita mau tambahkan Allah Roh Kudus atau Tritunggal, itu menjadi Allah kita, dan kita tidak mengadopsi Allah-Allah lain menjadi Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya Alkitab mengajarkan karena Allah yang dinyatakan kitab suci ini paling tidak memiliki, ada dua perbedaan yang berbeda dari semua Allah yang lain. Masih banyak, tetapi saya ambil dua hal yang membedakan. Pertama adalah dia adalah Allah yang mendengar doa anak-anaknya, umatnya, dan dia adalah Allah yang menjawab doa tersebut. Alkitab berkata, apa beda diriku dengan semua berhala yang ada di dalam dunia ini? Yaitu mereka memiliki mata tetapi tidak melihat, mereka memiliki telinga tetapi tidak mendengar, mereka memiliki tangan tetapi tidak bisa menolong. Walaupun tangan yang digambarkan begitu banyak sekali, tetapi tetap tidak bisa menolong. Sedangkan Allah Alkitab dikatakan, dia memiliki mata, dia memiliki telinga, dan dia memiliki tangan untuk menolong orang yang meminta pertolongan dari dia. Tapi kenapa seringkali kita berdoa seolah-olah dia tidak mendengar dan dia tidak menjawab? Alkitab berkata, yang membuat dia tidak menolong bukan karena dia tidak berkuasa, tetapi yang seringkali menjadi penyebab adalah kita punya dosa yang menjadi penghalang antara diri dia yang suci dengan diri kita yang berdosa. Itu yang membuat dia menahan tangannya untuk diulurkan untuk membantu diri kita keluar dari kesulitan kita. Atau mungkin ada satu rencana lain dari Tuhan Allah yang ingin membentuk hidup kita,
dan Tuhan lihat waktunya belum tiba untuk dia melepaskan kita dari pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang bisa mengulurkan tangan untuk membantu setiap daripada anak-anaknya yang ada di dalam kesulitan. Yang kedua adalah Allah kita itu adalah Allah yang dikatakan Yesaya menyatakan segala sesuatu sebelum atau sejak dahulu kala atau sejak purbakala. Dan ketika dia bicara tentang hal-hal tertentu sejak dari purbakala, yaitu masa lalu sebelum hal itu terjadi, maka Alkitab katakan bahwa hal yang dia katakan itu walaupun berkelang dari ribuan tahun kemudian tetap terjadi seperti apa yang dia sudah firmankan di dalam perjanjian lama atau sejak daripada purbakala. Jadi ini berarti Allah kita adalah Allah yang menguasai sejarah, Allah kita adalah Allah yang memimpin sejarah, Allah kita adalah Allah yang mengatur setiap detail dari sejarah manusia yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya sejarah keselamatan yang dia kerjakan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang matematikawan yang sarjana matematika. Ketika dia mempelajari nubuat-nubuat di dalam kitab suci ini, maka dia kemudian berkata seperti ini: banyaknya nubuat di dalam kitab suci yang diberikan selama 1000 tahun itu, sebenarnya kemungkinan digenapinya itu sangat-sangat kecil sekali, atau bahkan bisa dikatakan mustahil untuk bisa tergenapi. Lalu dia katakan itu adalah seumpama kalau kita melihat negara bagian Amerika, ambillah kita andai kata itu adalah negara Arizona di dalam sebuah peta dunia. Ambil negara bagian Arizona, lalu kamu kumpulkan uang logam, misalnya koin $1, tumpuk setinggi 30 cm, penuhi semua negara bagian itu dengan koin setinggi 30 cm. Lalu kamu tandai satu koin itu dari 30 cm tingginya koin dengan berapa tumpukan itu. Lalu kamu panggil satu orang, tutup matanya, lalu kemudian kamu acak-acak koin itu, suruh dia ambil koin yang memiliki label tanda itu. Kemungkinannya berapa persen? Bisa dikatakan mustahil. Kalau dia cuma punya kesempatan satu kali untuk mengambil koin dengan tanda itu. Nah, ahli matematikawan ini berkata, nubuat di dalam perjanjian lama juga seperti itu. Ketika Allah berbicara melalui nabinya, atau andai kata yang menulis itu adalah manusia yang berbicara mengenai Kristus, yang memiliki selang waktu kira-kira 1000 tahun itu, dengan jarak yang berbeda-beda, dengan zaman yang berbeda-beda, berbicara mengenai Kristus, mulai daripada kitab Kejadian pasal yang ketiga sampai Maleaki, maka kemungkinan semua nubuat selama 1000 tahun itu tergenapi di dalam diri satu orang di dalam waktu Jumat Agung, itu adalah hal yang mustahil. Semua nubuat berkenaan tentang Kristus, penderitaan Kristus, apa yang akan terjadi bagi diri dia, termasuk perkataan yang dia ucapkan di kayu salib, sampai kepada para prajurit yang membuang undi untuk kain ungu dia di bawah kayu salib. Itu semua tergenapi pada hari penyaliban Yesus Kristus. Sedangkan nubuat yang diberikan itu adalah nubuat yang bukan satu kali bicara tentang orang itu, tetapi memiliki rentang waktu yang begitu panjang berkenaan dengan Yesus Kristus. Nah, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Kecuali kalau ada pribadi yang namanya Tuhan Allah yang mengatur di balik semua peristiwa jalannya hidup manusia, yang memimpin satu persatu perkataan yang dia nubuatkan itu, dan kombinasi semua kemungkinan yang ada di dalam dunia berdasarkan bijaksana dia itu pasti tergenapi satu demi satu, maka baru kemungkinan Yesus Kristus itu bisa lahir dalam dunia, dan semua yang terjadi dalam hidup dia terjadi seperti yang kitab suci nyatakan di dalam perjanjian lama. Tanpa itu saya percaya nubuatan tentang Kristus pasti gagal. Tanpa itu saya percaya, kita yakin di balik perkataan kitab suci pasti bukan pekerjaan Tuhan Allah yang sejati. Tapi dengan begitu kita tahu
ketika nubuat itu digenapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang memang sanggup untuk memimpin, memelihara manusia, memimpin umatnya, memimpin karya keselamatan atau rancangan keselamatannya supaya tergenapi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan peristiwa kebangkitan Kristus itu juga adalah satu peristiwa yang tidak terlepas dari rencana Tuhan di dalam sejarah. Atau istilahnya adalah apa yang terjadi pada Yesus Kristus pada hari ketiga setelah dia mati dan dikuburkan, itu juga adalah satu peristiwa yang dicatat di dalam seluruh perjanjian lama. Saudara boleh buka Lukas 24. Lukas 24, pada waktu Yesus Kristus bangkit dari kematian, murid-murid tidak percaya bahwa Yesus yang bangkit dari kematian itu, dan mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka, ia kemudian mengajarkan mereka kembali akan perkataan-perkataan di dalam kitab suci berkenaan dengan diri dia. Boleh dilihat dari ayat 27 terlebih dahulu. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat 27, Tuhan menceritakan tentang diri dia di dalam seluruh kitab suci. Waktu itu hanya ada kitab perjanjian lama, dan di situ disimpulkan menjadi dua kitab, yaitu kitab Musa dan kitab segala nabi. Tetapi di dalam ayat 44 dikatakan seluruh kitab suci yang dinyatakan dengan tiga kitab, yaitu Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur. Kenapa tiga kitab? Karena ini adalah cara pembagian Alkitab perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kita punya kitab 39 kitab bukan menunjukkan bahwa kita punya kitab ada banyak penambahan, tetapi kitab kita ini diambil atau dibagi berdasarkan kitab Septuaginta, yaitu kitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang terdiri dari 39 kitab. Tetapi aslinya kitab orang Yahudi itu terdiri dari tiga kitab, Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur. Atau tulisan, maaf. Ini adalah pembagiannya. Tetapi kenapa di dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan Mazmur? Sebab kitab tulisan diawali dengan kitab Mazmur. Itu yang membuat orang Yahudi punya kebiasaan ketika berbicara mengenai kitab tulisan, mereka menggantinya dengan istilah kitab Mazmur. Tetapi tiga kelompok ini mewakili seluruh daripada kitab suci perjanjian lama. Jadi Yesus Kristus ketika bangkit dari kematian, dia nyatakan kepada murid-muridnya kalau kebangkitan dia tidak pernah terlepas dari nubuat Allah yang diberikan di dalam perjanjian lama. Itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Persoalannya adalah murid-murid pada waktu itu belum mengerti tentang kebenaran ini. Dan ini yang menjadi satu kesaksian juga yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menghadapi permasalahan di dalam jemaat Korintus berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Pada waktu kita baca ayat 12 misal, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Artinya adalah ketika orang-orang Kristen di Korintus itu datang dalam iman kepada Kristus, ternyata muncul sekelompok orang yang menyebarkan satu pengajaran kalau Kristus sebenarnya tidak bangkit dari kematian. Nah, ini yang menjadi masalah yang dibahas oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Bagaimana Paulus menjawab pernyataan atau pengajaran dari guru-guru palsu ini berkenaan dengan kebangkitan, apakah terjadi atau tidak terjadi kebangkitan. Nah, di dalam konteksnya ayat 1 sampai ayat yang ke-11 sebelum Paulus menjawab berkenaan dengan apakah kebangkitan itu sungguh terjadi, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kalian sebenarnya
tahu bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh terjadi. Dasarnya apa? Kalian tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi. Paulus berkata ada 3 hal. Pertama adalah perubahan hidup dari orang-orang yang merupakan saksi mata dari kebangkitan Kristus. Atau perubahan hidup dari orang-orang yang sekarang beriman Kristen. Dan itu dinyatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Di sini ada kalimat, ada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan yang kamu di dalamnya teguh berdiri. Berarti jemaat Korintus adalah jemaat yang ketika mendengar Injil Kristus, akhirnya mereka bertobat, mereka percaya pada Kristus, dan apa yang menjadi pengajaran Kristus itu dipegang teguh oleh jemaat Korintus. Nah, kalau mereka berpegang teguh pada pengajaran Injil, itu berarti mereka adalah orang-orang yang hidupnya pasti diubahkan dan berbeda dari orang-orang dunia. Dan Paulus berkata, kalian mau bukti tentang kebangkitan Kristus, kalian lihat orang-orang percaya itu. Kalian lihat, termasuk kalau kita mau terusin sedikit, hidupku. Kalian lihat hidup dari para rasul itu. Siapa mereka? Saya seorang penganiaya jemaat. Para rasul, orang-orang yang sepertinya heroik, orang-orang yang sepertinya begitu memiliki jiwa kepahlawanan, orang-orang yang rela mati demi Kristus, ternyata adalah orang-orang yang begitu ceroboh, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, orang-orang yang bahkan mengkhianati Yesus Kristus dan lari meninggalkan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mendadak satu waktu tertentu mereka berani tampil di muka umum. Yang semula mereka sembunyi-sembunyi, yang semula mereka ketakutan, dan ketika mau berkumpul mereka harus masuk ke dalam sebuah ruangan yang terkunci, rapat, tidak boleh ada orang yang tahu keberadaan mereka mungkin. Dan mereka mungkin juga ketika memuji Tuhan atau berdoa mereka dengan suara yang kecil karena takut diketahui oleh orang lain. Tiba-tiba sekarang berani tampil di muka umum, di bait Allah, dan memberitakan Kristus yang bangkit dari kematian. Lalu kehidupan mereka yang pengecut menjadi seorang pemberani, seorang yang berdosa, mungkin seorang yang emosional, seorang yang penuh dengan kekerasan di antara mereka, tentunya ada yang seperti itu. Seorang yang hidupnya suka malakin orang, sekarang menjadi orang yang berbeda. Saudara bisa lihat Yakobus dan Yohanes adalah orang yang dikatakan anak-anak guru yang begitu emosional sekali. Ketika suatu hari Yesus ingin pergi ke Yerusalem untuk menuju penyalipannya, ketika mereka melewati Samaria, terjadilah peristiwa orang-orang Samaria menolak mereka untuk melewati kota Samaria. Lalu Yakobus dan Yohanes berkata, "Guru, perlu tidak kami berdoa kepada Bapa untuk meminta api turun dan menghanguskan seluruh kota Samaria?" Orang yang gak punya kasih. Lalu ketika saudara lihat Matius, dia adalah seorang pemungut cukai yang hidupnya malakin orang. Kalau Bapak Ibu lihat juga dari murid-murid yang lain kayak Maria, seorang pelacur yang hidup dengan penuh dosa. Tapi suatu waktu terjadi perubahan yang luar biasa. Matius tidak malakin orang lagi, tetapi hidup di dalam kasih. Yakobus dan Yohanes menjadi orang yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu bisa lihat surat Yohanes dari Injil Yohanes dan surat 1, 2, 3 Yohanes, dia bicara tentang kasih yang begitu luar biasa sekali, itu mendalam sekali. Dan Petrus yang seorang sembrono, seorang pengecut, seorang yang sok pahlawan, akhirnya rela untuk mati dan bahkan mati disalibkan terbalik demi untuk Yesus Kristus. Apa yang membuat mereka berubah? Apakah mereka berubah karena sesuatu pernyataan yang tidak benar? Atau apakah mereka berubah dikarenakan suatu kebohongan di dalam hidup mereka? Paulus berkata, pasti tidak.
Dan saya juga percaya pasti tidak. Orang tidak mungkin rela untuk melakukan sesuatu hal dalam hidup dia dan bertahan di dalam apa yang dia pegang teguh itu sampai mati, kalau hal itu bukanlah suatu kebenaran. Tetapi kematian di sini bukan bicara berkenaan dengan kematian normal, tetapi kematian yang berkaitan dengan kematian akibat sesuatu penindasan atau penganiayaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan para rasul, hampir semuanya kecuali Yohanes yang matinya normal, tetapi yang lain semuanya mati dengan begitu tragis sekali. Kalau bisa dikatakan dengan bahasa kita, mungkin kita akan berkata mereka adalah orang-orang terkutuk. Makanya mereka mengalami segala bentuk penganiayaan yang begitu kejam yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi apa yang membuat mereka rela mengalami itu semua? Saya percaya karena mereka mengalami kebenaran dari kebangkitan Kristus di dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Saya ambil contoh kayak gini ya. Kalau andai kata Pram itu penjahat besar, bukan penjahat besar, bohong-bohongan jadi penjahat besar. Saya seorang hakim. Lalu Pram demi untuk menyatakan bahwa dia adalah penjahat besar supaya semua orang takut, padahal dia bukan orang seperti itu. Dia ingin dapat nama dan dia ingin dapat pengakuan, dan supaya orang tidak berani dekat dia. Dia cari saksi-saksi palsu, dia kasih tahu kamu harus bicara begini-begini berkenaan dengan diriku yang adalah seorang penjahat besar yang kejam sekali. Kalau berani main-main dengan diriku, kau pasti dimutilasi, misalnya kayak gitu ya. Dan terbukti bahwa dia berdasarkan saksi palsu dia memutilasi cukup banyak orang. Andai kata begitu. Akhirnya satu hari dia kesandung, ada orang yang tidak takut kepada Pram, lalu melaporkan kepada hakim bahwa antara kita ada seorang penjahat yang begitu kejam sekali, suka bantai orang dan suka memutilasi orang. Akhirnya ketika itu sampai di telinga saya utus polisi nangkep Pram. Dia dibawa ke hadapan saya. Lalu ketika persidangan dimulai, saya tanya, betulkah dia adalah seorang penjahat besar? Karena Pram ingin menyatakan diri lebih berkuasa dari hakim atau saya, dia pikir dia bisa menguasai saya. Baru-baru ini ada peristiwa orang kaya yang ditangkap kan, nabrak motor, jatuh, dia salah, dia keluarkan pistol, nodongin motor dan orang yang membela motor itu, tapi akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Kadang orang bisa seperti itu ya, apalagi dia punya duit dan kedudukan. Anggaplah Pram seperti itu ya. Dia ngomong, "Bapak, saya memang adalah penjahat. Kamu sudah mutilasi orang, betul tidak?" "Betul." "Bapak harus takut dengan saya," misalnya. Tapi dalam pikiran dia, pikir mungkin saya adalah orang yang bisa dimanipulasi, orang yang mungkin haus uang. Kalau saya disuap sedikit saya bisa bebas kayak gitu. Lalu demi untuk menunjukkan dia lebih berkuasa daripada pengadilan, dia kebetulan ada saksi-saksi yang adalah teman-temannya itu, saksi palsu yang dipanggil, lalu mereka memberitakan kesaksian yang berkenaan dengan kejahatan Pram. Tapi bohong semua. Sayangnya adalah Pram tidak memperhitungkan kalau saya tidak suka disuap. Lalu akhirnya saya berkata kepada Pram, "Kamu sudah bunuh orang?" "Sudah," dia bilang. "Berapa banyak?" "Anggaplah 20 orang." "Kamu bantai mereka di mana kuburannya?" "Saya pokoknya buang dan hilangkan mereka. Nggak ada bukti sama sekali." "Benar tidak?" "Itu kan saksi-saksinya." Lalu saya ngomong, "Karena kamu membunuh berdasarkan hukum di kita, orang yang membunuh harus dihukum mati." Saya catok palu, sebelum palu saya catok, kira-kira Pram langsung ngomong nggak, "Pak, tunggu dulu Pak, itu bohong semua Pak, saya nggak pernah bunuh." Atau Pram akan setia dengan pengakuan dia sampai saya jatuhkan hukuman mati dan hukuman mati itu dijalankan. Kira-kira Pram gimana? Ngaku bohong atau setia dengan kebohongannya sampai kematian? Ngaku bohong ya. Orang kalau berbohong, dia nggak akan mungkin bertahan dalam kebohongannya ketika ancaman maut itu tiba dalam hidup dia. Kecuali kalau orang itu betul-betul mengalami kebenaran itu dan dia sungguh-sungguh percaya sekali dengan kebenaran yang dia kabarkan, maka dia rela mati demi kebenaran itu.
Nah, murid-murid itu rela mati demi kebenaran. Murid-murid rela meninggalkan hidup mereka yang berdosa demi kebenaran Injil. Murid-murid rela melayani Yesus walaupun harus bayar harga yang begitu mahal di dalam hidup mereka. Karena apa? Karena mereka sungguh yakin kalau Kristus bangkit dari kematian. Itu bukti pertama. Bukti kedua adalah bukti Alkitab. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi pada waktu kita bicara tentang pengalaman saksi mata yang diubahkan hidupnya, maka Paulus berkata, kesaksian itu tidak cukup. Kesaksian berdasarkan pengalaman saja itu adalah satu kesaksian yang memang baik tetapi lemah kalau tidak pernah didasarkan kepada kebenaran kitab suci. Itu sebabnya kesaksian kedua yang penting adalah kesaksian yang lebih objektif, yaitu kesaksian yang bisa diuji kebenarannya. Dan kesaksian itu adalah apa yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama berkenaan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita sudah lihat di dalam Lukas 24 ayat 44 tadi bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang dinyatakan dalam kitab suci melalui penderitaan dan kebangkitan yang dia alami. Lalu kalau saudara bisa lihat di dalam Yesaya 53, di situ juga ada dicatat selain daripada penderitaan Kristus, tetapi juga ada dicatat kebangkitan Kristus. Jauh sebelum Yesus lahir dalam dunia, semua kebenaran itu sudah dinyatakan. Dan Bapak Ibu juga ketika mau membangun suatu kesaksian, belajarlah dari apa yang kitab suci nyatakan. Kesaksian yang valid itu bukan kesaksian yang didasarkan pada pengalaman saya bersama dengan Tuhan saja, tetapi kesaksian yang valid itu adalah satu kesaksian yang harus dibangun di atas dasar kebenaran dari firman Tuhan. Baru kesaksian itu adalah menjadi satu kesaksian yang valid. Saya ambil dua contoh ya. Pertama adalah saya suka mendengar orang bicara seperti ini. Ini bukan pengalaman pertama, tapi beberapa kali saya bicara, ada orang yang suka mengandalkan penglihatan, lalu mereka mendasarkan kebenaran pengalaman mereka berdasarkan penglihatan atau kebenaran pengajaran mereka berdasarkan penglihatan yang mereka alami dalam hidup mereka. Contohnya misalnya, ada orang yang ditinggal orang tuanya meninggal. Lalu waktu itu dia begitu sedih dan berduka sekali, terpukul sekali karena orang tuanya meninggal. Akhirnya di malam hari dia dihiburkan dengan mimpi melihat papa dan mamanya hidup bersama dengan Kristus. Lalu suatu hari saya melayani mereka, dia berkata, "Pak, saya mengalami mimpi itu dan saya percaya orang tua saya bersama dengan Kristus." Oke, saya bilang. Lalu kitab suci fungsinya untuk apa? Pada waktu engkau berkata bahwa papa mamamu sudah bersama dengan Kristus karena engkau mimpi tentang itu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Tuhan tidak memberi mimpi itu kepada engkau? Masih percaya enggak bahwa papa mamamu bersama dengan Kristus? Dia bilang, "Pak, Tuhan tahu saya adalah seorang yang lemah imannya. Makanya Tuhan akan memberikan jawaban seperti yang saya butuhkan atau kebenaran seperti yang saya butuhkan. Karena saya lemah imannya, saya butuh penglihatan itu, maka Tuhan memberikan penglihatan itu bagi saya." Saya langsung ngomong, "Ibu, jangan mendasarkan kebenaran berdasarkan pengalamanmu yang subjektif. Itu pengalamanmu. Bagaimana saudaramu yang tidak mengalami itu? Mereka bisa yakin gak bahwa orang tuanya sudah bersama dengan Kristus berdasarkan mimpi yang engkau alami itu? Kalau mimpimu itu adalah suatu kebenaran, bagaimana kalau suatu hari misalnya anakmu bermimpi kalau dia bertemu dengan Kuan Im?" Sebabnya kenapa? Karena ada saudara saya dari orang Katolik kemudian akhirnya meninggalkan iman Katolik menjadi seorang Buddhis karena satu malam dia bermimpi Kuan Im datang kepada dia dan bicara sama dia.
Dia langsung nggak bisa jawab pada waktu itu. Tapi saya bukan berargumentasi untuk menang-menangan. Saya ingin kasih tahu dia kebenaran didasarkan kepada kasih kepada diri dia ya. Yang kedua adalah contohnya kayak gini. Andai kata ada orang yang berkata, Tuhan memberikan kepada saya bahasa roh, atau lalu dia bertemu dengan saya, Pak, bahasa roh saya dari Tuhan. Tahu dari mana? Saya doa kepada Tuhan Yesus, saya minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih saya bicara bahasa roh. Itu saya suka dengar kesaksian seperti itu. Jadi bahasa roh itu ada. Buktinya apa? Saya ngalami itu. Pasti dari Tuhan, iya. Kenapa? Karena saya berdoa minta kepada Tuhan Yesus, kasih saya bahasa roh, maka saya memiliki bahasa roh. Oke. Sekarang dengar saya ya. Saya juga dikasih tahu Tuhan, kalau bahasa rohmu itu dari setan. Ayo, Bapak Ibu kira-kira mau pegang yang mana? Yang mengalami bahasa roh, yang mengaku itu bersumber dari Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan Yesus dan diberikan bahasa roh, atau kepada saya yang saya bicara, Tuhan Yesus berkata kepada saya, kalau bahasa roh orang itu dari setan. Yang mana? Bingung kan? Saya yakin bingung, dan akhirnya yang terjadi adalah, kamu jangan hakimi saya dah. Saya punya pengalaman seperti ini berasal dari Tuhan. Kalau kamu bicara, disampaikan oleh Tuhan untuk berbicara, saya punya salah, tolong jangan hakimin saya, karena saya mengalami hal ini. Atau istilah lainnya adalah agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi sangat relatif sekali. Dan akibatnya apa? Banyak terjadi kekacauan di dalam gereja berkenaan dengan iman dan pengajaran Kristen yang sebenarnya itu seperti apa. Dan artinya adalah kita kembali kepada zaman hakim-hakim, di mana orang-orang umat Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dipandang hati mereka baik. Kalau saudara hidup di zaman itu, tahu tidak, zaman hakim-hakim adalah zaman di mana Tuhan tidak berkenan dengan umat Allah. Tuhan seringkali menjatuhkan mereka di dalam suatu penghukuman, sampai akhirnya mereka berteriak kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosa mereka, baru Tuhan utus hakim membebaskan mereka daripada kondisi perbudakan yang mereka alami dari bangsa lain. Tuhan berkata, kita punya kebenaran kitab suci. Kalau engkau mau berkata bahwa orang itu mengenal atau mengalami kebangkitan Kristus dengan cara melihat kehidupan mereka yang berubah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah bertemu dengan satu orang juga berkata seperti ini pada waktu saya menginjili diri dia, ada kesempatan. Dia berkata, Pak, semua orang itu nggak ada yang tidak berdosa. Dosa itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu karakter kita. Dan orang yang berdosa itu bisa berubah dari dalam diri dia dan tidak perlu ada bantuan dari luar atau kuasa dari luar. Karena waktu itu saya berkata, dosa itu adalah dari diri kita. Kalau itu adalah karakter, maka saya yakin, atau Alkitab berkata, kita tidak mungkin ubah karakter itu kecuali ada campur tangan ilahi untuk mengubah itu di dalam hidup kita. Lalu dia bilang, enggak bisa diubah. Contohnya apa? Tahu tidak, dulu saya adalah seorang perokok. Sekarang saya tidak merokok lagi. Dia ngomong kayak gini. Lalu pada waktu dia berkata seperti itu, saya langsung ngomong, Bapak tahu tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan tidak boleh merokok. Bukan berarti saya melegalkan rokok ya. Tetapi Alkitab tidak pernah spesifik bicara jangan merokok. Begitu. Ketika kita bicara mengenai dosa, dosa itu bukan bicara apa yang saya lakukan dalam hidup saya berrelasi dengan orang lain, tetapi apa yang saya lakukan berrelasi dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang dosa, saya berkata, itu bicara tentang kita tidak boleh berzina loh. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mengingini milik sesama orang lain. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus menghormati orang tua. Ini masalah dosa. Bukan masalah saya sekarang merokok, nanti kemudian saya tidak merokok. Sekarang kita bisa ubah tidak berkenaan dengan hal-hal yang dikatakan kitab suci berkaitan dengan dosa itu. Waktu itu ada orang datang, akhirnya saya nggak teruskan lagi.
dan dia melayani orang lain. Tapi paling tidak saya harap dia mulai berpikir berkenaan dengan dosa itu apa. Nah, kalau kita mendasarkan pengalaman saja, bicara tentang kebenaran, perubahan hidup, saya yakin bukan hanya orang Kristen mengalami perubahan hidup. Banyak orang lain mengalami perubahan hidup mereka. Dari seorang penjahat akhirnya bertobat dan tidak menjadi seorang penjahat lagi dalam hidup mereka. Mungkin ada seperti itu. Lalu perubahan hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan dasarnya apa? Alkitab berkata semua itu harus didasarkan kepada kebenaran kitab suci yang menyatakan Yesus bangkit dari kematian. Itu yang menjadi dasar teguh untuk kita bisa yakin bahwa Kristus bangkit dari kematian, yang berdampak di dalam kehidupan daripada murid-murid Yesus Kristus. Jadi hal yang menjadi bukti kedua bahwa Yesus bangkit dari kematian bukan hanya berbicara mengenai perubahan hidup dari orang-orang yang dulunya belum percaya, dulunya hidup dalam dosa, tetapi juga kehidupan mereka yang mengaku kebangkitan Kristus karena ada kitab suci yang menyatakan Yesus bangkit dari kematian. Yang ketiga adalah dicatat di dalam ayat yang ke-5 dan seterusnya. Kelihatannya Tuhan Yesus melihat bahwa ini tetap harus ada pelengkapnya juga, walaupun Alkitab sendiri cukup sebenarnya. Sampai hari ini kita juga tahu Alkitab itu cukup. Tetapi kelihatannya Tuhan tetap ingin memberi satu saksian tambahan lagi untuk memperteguh kebenaran kebangkitan Kristus, atau Paulus di sini ingin memberikan kesaksian lagi berkenaan ini. Maka dia berkata, tahu tidak, selain daripada orang-orang yang diubah hidupnya, selain daripada kitab suci menyatakan berkenaan Yesus yang bangkit dari kematian, tetapi ada juga orang-orang yang melihat dengan mata sendiri Yesus bangkit dari kematian. Mata kepala sendiri menjadi saksi mata itu. Dan saksi mata itu bicara tentang yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes. Apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami beritakan, yaitu tentang firman hidup Yesus Kristus. Jadi waktu bicara tentang saksi, saksi itu adalah orang yang melihat Yesus sungguh-sungguh mati, dan orang yang melihat dengan mata kepala sendiri Yesus sungguh-sungguh bangkit daripada kematian. Dan menariknya adalah saksi mata itu bukan satu orang, bukan dua orang. Kalau saksi mata itu satu dan dua orang, saya percaya banyak orang yang bisa berargumentasi kalau mungkin dia berhalusinasi, seperti orang yang mimpi keluarganya diterima oleh Tuhan. Saya percaya itu bukan dari Tuhan ya. Tapi saya percaya mungkin itu adalah dari diri dia sendiri. Karena di dalam surat kitab Yeremia, Tuhan pernah menegur memberikan firman-Nya melalui Yeremia kepada umatnya dengan perkataan seperti ini. Sayang sekali, mereka adalah orang yang begitu giat untuk menyebarkan pengajaran mereka, tetapi mereka tidak pernah ada di dalam perkumpulan aku, sidangku. Artinya adalah mereka menyebarkan satu pengajaran yang sendirinya tidak bersumber dari Tuhan yang menyatakan itu kepada mereka. Tetapi Tuhan berkata, kalau gitu dari mana? Mereka mengajarkan itu dengan penglihatan-penglihatan mereka berdasarkan pemikiran mereka sendiri atau pemahaman mereka sendiri. Jadi ada orang yang bisa punya penglihatan karena bukan dapat wahyu dari Tuhan, tetapi memang karena dia begitu ingin, akhirnya pemikiran dia membuat dia membayangkan atau melihat apa yang dia ingin lihat itu terjadi. Makanya kalau kita baca di dalam surat Kolose pasal yang kedua, dikatakan oleh Paulus, kita tidak boleh berkanjang dengan penglihatan-penglihatan dan apa yang ibadah kepada malaikat, karena semua itu hanya memuaskan kedagingan kita, bukan memuaskan kebenaran Tuhan, atau bukan menyatakan kebenaran Tuhan, tetapi kita memuaskan kedagingan kita. Kayak orang yang saya saksikan tadi. Kalau andai kata Tuhan tidak berikan penglihatan itu, bagaimana? Dia ngomong, tidak mau ngaku, tapi dia berkata, dia tahu tuh saya lemah. Akhirnya ketika saya kejar lagi, dia ngomong, saya mungkin tidak percaya. Lalu Alkitab bicara apa tentang kebangkitan? Saya tunjukin begitu banyak ayat kitab suci. Semua ini ada pengaruh apa dalam hidupmu? Dia nggak bisa jawab. Karena dasarnya adalah pengalaman.
Tapi pengalaman itu adalah sesuatu yang ketika tidak disaksikan oleh orang lain, belum tentu pengalaman itu adalah kebenaran bagi orang lain. Mungkin bagi diri dia, tapi diri dia sendiri belum tentu itu adalah kebenaran. Makanya pada waktu Tuhan memberi kesaksian tentang saksi mata, Tuhan berkata, gak cukup hanya Petrus, gak cukup hanya Yohanes dan Yakobus, tetapi Tuhan memberikan seluruh rasul, 12 rasul melihat dia bangkit dari kematian. Dan tidak cukup mereka, Tuhan berkata dia menyatakan diri kepada 500 saudara sekaligus. Di depan mata mereka dia menampakkan diri bahwa dia bangkit dari kematian. Dan sebagian dari mereka masih hidup ketika Paulus menulis surat Korintus. Dan Paulus sendiri berkata, saudara tahu Yakobus itu siapa? Yakobus bukankah dia adalah saudara Yesus Kristus yang menolak untuk mengakui dia adalah Mesias? Tetapi akhirnya dia juga dinampakkan oleh Yesus dan akhirnya dia menjadi salah satu rasul juga yang menulis surat Yakobus. Saya sendiri adalah saksi mata itu. Ketika saya pergi ke Damaskus untuk menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Bukan karena saya layak untuk dinyatakan diri, tapi karena saya adalah orang yang paling kecil dari semua rasul, orang yang lahir sebelum waktunya, orang yang tidak layak untuk itu, tapi saya mendapatkan karunia untuk bisa menjadi rasul dan menyaksikan kebangkitan Kristus dalam hidup saya. Dan itu membuat diri Paulus berubah. Jadi ada 3 argumentasi ini yang memberikan satu argumentasi yang begitu kuat sekali kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Perubahan hidup, lalu saksian Alkitab, lalu saksi mata yang melihat pada kebangkitan itu. Tetapi pada waktu semua kesaksian ini begitu teguh sekali, yang membuat orang-orang di Korintus akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus. Seperti yang saya tadi katakan, ada sekelompok orang yang tidak mau mengakui kebenaran ini. Lalu pada waktu mereka tidak mau mengakui, bagaimana Paulus menghadapi mereka? Paulus memberikan beberapa argumentasi berkenaan dengan kehidupan kalau Yesus sampai tidak bangkit dari kematian. Dan dia memberikan beberapa alasan. Pertama adalah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau andai kata Yesus sungguh-sungguh tidak dibangkitkan dari kematian, hal pertama yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah mereka telah menerima, atau kita telah menerima satu pengajaran bohong. Kalau itu adalah satu pelajaran bohong, berarti semua yang dikatakan yang kita percayai sebagai satu kebenaran, itu adalah hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan itu sebabnya Paulus berkata, kita menjadi orang yang sia-sia di dalam iman kita kepada Kristus. Lalu yang kedua adalah ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Yang kedua adalah Paulus berkata, kalau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka tahu tidak bahwa kami adalah pendusta. Dan kalau kami adalah pendusta, itu berarti bahwa kami adalah orang yang lebih celaka daripada kamu, orang Kristen. Kamu percaya kebohongan kami, itu sudah satu hal yang bisa dikatakan sia-sia. Sekarang kami yang memberitakan kebohongan itu kan lebih celaka lagi. Makanya Paulus berkata kami adalah orang yang lebih celaka. Dan itu berarti kami harus mengubah semua kesaksian kami berkenaan dengan Yesus yang bangkit daripada kematian. Lalu Paulus tidak berhenti di situ, dia kemudian ajak kita melihat ayat yang ke-16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dia mengambil satu kesimpulan di dalam ayat yang ke-13. Tetapi di dalam kesimpulan ini dia berkata seperti ini. Saudara Korintus, tahu tidak, kamu menjadi orang Kristen karena apa? Kamu percaya Yesus bangkit dari kematian kan? Selain dia mati, dia juga bangkit dari kematian kan? Kalau andai kata orang tidak ada yang bangkit dari kematian, kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Kalau Yesus bangkit dari kematian, dia manusia bukan? Dia manusia kan? Berarti ada manusia yang bangkit dari kematian. Kok kamu bisa berkesimpulan tidak ada manusia yang bangkit dari kematian? Dia mau ngomong seperti itu.
Artinya setelah dia berargumentasi bahwa kalau andai kata kebangkitan tidak ada, kamu adalah seorang yang sia-sia dalam kepercayaanmu, kamu adalah seorang yang dibohongi oleh kami adalah orang yang lebih celaka daripada kamu karena kami adalah pembohong itu. Dia kemudian berkata, mengingatkan kembali, sebenarnya mungkin tidak kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Sebenarnya mungkin tidak kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena Yesus kan bangkit, manusia yang bangkit dari kematian, walaupun dia juga adalah Allah yang sejati. Berarti kebangkitan itu ada. Lalu dia kemudian teruskan lagi di dalam ayat yang 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini lebih fatal lagi ya. Kita bukan hanya orang yang dibohongi, tetapi kita juga adalah orang yang ada di dalam dosa. Tetap di dalam dosa. Ada orang yang pernah bicara kepada saya seperti ini, Pak, saya ini ngerasa kalau saya sering kali dimanfaatkan oleh keluarga saya. Tiap kali ada apa, bisa aja dia bicara sesuatu untuk membuat kami akhirnya hibah, lalu menolong dia di dalam hal keuangan dia. Tapi kami akhirnya sadar kalau dia itu hanya memanfaatkan kami, uang kami untuk kepentingan diri dia. Habis setelah dia dapatkan itu kami dicueki dan tidak dipedulikan begitu. Tetapi anehnya adalah ketika dia butuh lagi, dia cari kami, dia bicara kepada kami kasih lagi. Lalu nanti suatu hari kami dilupakan lagi, ketika dia butuh lagi, dia cari kami lagi, dia ngomong lagi kepada kami, akhirnya kami kasih lagi. Pak, gimana ya caranya? Kami tahu kami dimanfaatkan, tapi bagaimana caranya supaya kami tidak dimanfaatkan? Kok dia bisa pikir seperti itu ya? Saya percaya karena dia tahu orang yang dibodohi oleh orang lain, dibohongi, itu adalah orang yang sia-sia hidupnya, orang yang bodoh sekali untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu Paulus bicara orang Kristennya kalau dibohongi seperti itu. Tetapi Paulus juga berkata bukan hanya soal bodoh loh, bukan hanya soal sia-sia kepercayaanmu, tetapi ada dampak yang lebih fatal dari hanya sekedar kamu sia-sia dimanfaatkan orang, atau kamu adalah orang yang bodoh karena kamu terus-menerus dimanfaatkan oleh orang atau dibohongi oleh orang, yaitu kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya iman Kristen itu berbeda dari semua agama lain atau kepercayaan orang lain. Dalam hal apa? Satu hal yang utama sekali, yaitu semua pemimpin agama mereka masih ada di dalam kubur. Hanya iman Kristen yang tidak ada di dalam kubur. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Petrus pada waktu mendengar kabar dari Maria Magdalena, dia terus lari ke kuburan. Dan ketika dia nengok ke dalam, dia lihat makam itu kosong. Ada kain kafan kepala di bagian kepala, lalu yang lain itu sudah terbungkus rapi, terlipat rapi dan ditaruh di bagian kaki daripada tempat kubur di mana Yesus Kristus dibaringkan. Saya percaya ini menyatakan bahwa mayat Yesus pasti tidak dicuri orang. Kalau orang mau curi mayat, dia pasti bawa mayat itu beserta kain kafannya kan pergi. Tapi kalau kain kafan itu dibuka, kepalanya bisa dibuka, taruh rapi di atas bagian kepala, seluruh yang membungkus tubuh terapi terlipat di bagian kaki, itu berarti pasti terjadi sesuatu dengan jenazah itu. Siapa yang begitu rajinnya buka satu-satu lalu taruh di situ lalu bawa mayatnya pergi? Mayatnya telanjang lagi mungkin begitu ya. Kecuali kalau Yesus Kristus bangkit dari kematian. Jadi kubur kosong itu menjadi satu bukti bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Tetapi kubur yang lain pemimpin agama tetap ada dan kita bisa lihat tulang belulangnya. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dengan perbedaan yang sepertinya kecil ini ya? Semua di dalam kubur, hanya Yesus tidak ada di dalam kubur. Dampaknya besar sekali. Semua yang berpegang kepada pengajaran pemimpin agama, siapapun dia yang mayatnya masih ada di dalam kuburan sampai hari ini, ketika mereka menjalankan seluruh perintah agama mereka sebaik mungkin, seketat mungkin, tetap akhirnya ketika ditanya, kamu yakin tidak diselamatkan? Mereka akan berkata, mudah-mudahan kami diterima di sisi Tuhan. Kenapa? Karena pemimpinnya masih di dalam kubur. Pemimpinnya tidak ada yang bangkit.
Bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang diajarkan tentang kehidupan setelah kematian ketika kami mentaati pengajaran pemimpin kami itu adalah satu kebenaran, tidak ada bukti. Makanya mereka hanya bisa berkata bahwa mudah-mudahan kami diterima sisi Tuhan ketika kami menjalankan semua peraturan agama yang diajarkan pemimpin kami. Tetapi ketika kita melihat kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, Alkitab bicara apa? Saudara, kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat itu bagi kamu, dan ketika tempat itu sudah siap, aku akan datang dan bawa engkau pergi dan tinggal bersama-sama dengan aku di sana. Saya tanya ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen mati, penyebab orang Kristen mati karena apa? Karena apa? Dosa. Kita nggak diperhitungkan dosa lagi kok oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti adalah tubuh daging ini nggak bisa masuk ke dalam kemuliaan, karena tubuh ini adalah tubuh sementara. Kita butuh tubuh yang baru. Tapi penyebab orang mati karena apa? Orang Kristen mati. Kalau orang bukan Kristen mati karena dosa, saya setuju. Tapi kalau orang Kristen mati karena apa? Ada yang bisa jawab? Halo, Bapak Ibu sudah jadi Kristen berapa lama? Karena tadi contohnya Pram. Kenapa orang Kristen mati? Oke, habis waktunya. Sekarang kemana mereka karena waktunya sudah habis? Masa penantian. Penantian di mana? Hah? Sampai Tuhan datang. Maksudnya Seoul. Dunia orang mati. Lalu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu bicara apa? Masuk penantian bukan? Saya mau tanya dulu ya, yang dimaksud sorga itu apa ya? Sorga itu adalah tempat Tuhan berada. Kalau tempat Tuhan berada, Tuhan itu roh, nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu sorga itu apa? Kalau itu adalah tempat Tuhan berada, berarti Tuhan dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Ayo, sorga itu apa? Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya 100% dan menyatakan dirinya lebih jelas dalam kemuliaan dan kasih-Nya kepada manusia yang adalah umat Dia. Itu adalah sorga. Ya. Oke. Dan di mana Yesus hadir di situ adalah sorga. Pertanyaan saya adalah, Yohanes 14 berkata, ketika orang percaya mati, dia ada di mana? Di tempat penantian atau di sorga? Hah? Di mana? Yang lain boleh jawab juga loh. Di mana? Kita buka Yohanes 14 deh. Jangan-jangan saya salah kutip ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Saya baca ya, Bapak Ibu resapi ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Pertama, saya tanya, di mana tempat yang Tuhan siapkan bagi kita? Di mana? Di mana? Rumah Bapa. Bapaknya siapa? Yesus Kristus kan. Lalu pada waktu tempat itu sudah disiapkan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus apa? Dia datang untuk membuat kita mati. Setuju nggak? Setuju nggak? Dia datang untuk membuat kita mati, lalu tubuh kita dikuburkan, jiwa kita dibawa kemana? Ke tempat
di mana Yesus berada. Dan di mana tempat Yesus berada? Di mana Bapa berada. Di mana itu? Di sorga. Jadi saya mau tanya lagi, kenapa orang Kristen mati? Kenapa? Halo? Sudah ada ayatnya loh, tinggal jawab loh. Di mana orang Kristen mati? Kenapa orang Kristen mati? Sudah apa? Tempatnya sudah siap. Yesus ngomong, sudah waktunya kamu tinggalkan dunia ini untuk tinggal bersama-sama dengan aku. Di mana? Di sorga. Pasti enggak? Pasti. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen bisa bicara seperti ini. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus buktikan bahwa perkataan-perkataan berkenaan dengan diri dia adalah suatu perkataan benar. Dan dia juga membuktikan bahwa apa yang dia janjikan itu adalah suatu perkataan yang benar. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah ini dasar ya. Ketika kita bicara tentang iman, iman itu bukan lompatan iman yang buta. Walaupun Alkitab berkata bahwa orang benar hidup bukan karena percayanya, tetapi karena bukan karena percaya. Orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percayanya. Melihat penting nggak? Penting nggak melihat? Saya bilang penting nggak penting ya. Waktu Bapak Ibu misalnya ambil contoh ya, di sini terang, sini semua terang, di sini semua kegelapan total. Nggak ada satu cahaya pun. Kita nggak pernah tahu apa itu di sana. Bapak Ibu disuruh melangkah ke sana, mau melangkah nggak? Mau melangkah nggak? Nggak, saya nggak mau. Karena gelap total, saya nggak tahu kok apa yang ada di depan saya. Ya, jangan-jangan itu jurang. Kalau saya melangkah, saya pasti mati. Iman tidak seperti itu ya. Waktu berkata orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya, bukan berarti pokoknya saya beriman, saya melangkah. Itulah iman. Itu konyol namanya. Tapi iman kita adalah satu iman yang didasarkan kepada kebenaran yang sudah terbukti di masa lalu, atau terbukti di dalam seluruh kitab suci melalui pengalaman-pengalaman hidup orang-orang percaya yang bergaul dengan Tuhan, yang membuktikan kebenaran itu dan membuktikan perkataan Tuhan tergenapi satu persatu. Itu yang menjadi dasar kita hidup dan berjalan karena percaya dan bukan karena penglihatan. Maksudnya adalah begini. Kenapa pada waktu keluarga kita meninggal kita tidak perlu berduka cita begitu luar biasa? Karena kita percaya perkataan Alkitab bahwa dia sudah bersama dengan Bapa di sorga, bersama dengan Kristus adalah satu kebenaran. Karena Yesus sudah ada di sana dan membuktikan dia ada di sana. Jadi pada waktu kita disuruh melangkahkan kaki untuk tidak terlalu berduka cita karena saudara kita yang meninggal, dasar kita adalah saya beriman kepada sesuatu yang saya tidak tahu di depan, tapi saya sekaligus tahu karena Alkitab sudah membuktikan bahwa apa yang saya imani itu adalah satu kebenaran. Itu namanya iman. Atau misalnya ambil contoh, ketika Alkitab bilang jangan khawatir dalam hidupmu. Pada waktu kita hidup perlu khawatir enggak? Susah ya. Anggaplah kita orang Kristen yang baik. Khawatir enggak? Masih pakai harusnya enggak. Anggaplah kita orang Kristen yang baik, pasti enggak khawatir. Oke. Ada khawatir, tapi mungkin khawatir itu tidak kita izinkan menguasai hidup kita sampai kita nggak bisa melakukan apa-apa. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita tidak khawatir? Paling khawatir tentang apa? Sandangan, pangan ya, rumah ya. Bapak Ibu bisa lihat loh, dari perjanjian lama kitab Kejadian sampai Maliaki, sampai kitab Wahyu. Ada nggak orang percaya yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, yang hidupnya mengemis? Nggak ada kan?
Nggak usah gitu, Bapak Ibu silakan lihat orang-orang Kristen yang saleh, yang betul-betul baik hidupnya dalam dunia ini yang ada di sekitar kita. Ada nggak yang mengemis? Nggak ada loh. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kamu pelajari deh dari burung-burung yang di padang dan rumput-rumput yang burung-burung di udara dan rumput-rumput di padang. Maksudnya kalau kamu ingin melihat Tuhan sanggup memelihara, buka matamu, observasi alam, observasi orang-orang Kristen yang lain yang adalah anak Tuhan selain daripada dirimu. Bagaimana kehidupan mereka? Aku pelihara tidak? Waktu saya pergi ke daerah, saya mungkin pernah cerita, waktu ada terjadi gunung meletus ya, yang cukup parah, sehingga membuat ada daerah-daerah yang tertutup, putus dari dunia yang luar. Kita pikir kondisi di sana betul-betul parah sekali. Akhirnya kita datang ke sana untuk mencari tahu kondisinya seperti apa dan menawarkan bantuan atau memberikan bantuan kepada mereka. Saya cukup kaget waktu saya datang ke daerah-daerah itu. Tentunya kita bekerja sama dengan orang Kristen untuk bisa memberi kesaksian yang lebih baik tentang iman Kristen. Ternyata rumah orang-orang Kristen di daerah-daerah, desa-desa kayak gitu ya, itu bagus-bagus loh. Termasuk bisa dikatakan rata-rata di atas orang miskin. Itu orang Kristen. Saya nggak menampik ada orang Kristen yang malas yang hidupnya miskin kayak gitu. Tapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mencari kebenaran kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, dia punya kehidupan pasti dijaga oleh Tuhan. Nah, atas dasar pengalaman seperti itu dan atas dasar bukti itu, ketika Tuhan Yesus berkata, observasi deh, lihat deh. Dan dia suruh pada waktu kita diizinkan masuk ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran karena kita tidak punya kendali terhadap hidup kita. Di situ kita bisa belajar untuk percaya kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sanggup memelihara. Ada buktinya. Itu namanya iman. Bukan seperti orang yang berkata seperti ini, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau akan menjawab apa yang saya minta. Karena itu saya minta kepada Engkau, misalnya A, pokoknya saya beriman sungguh-sungguh, Kau akan berikan saya misalnya sebuah rumah. Pokoknya saya minta sungguh-sungguh Tuhan akan berikan sebuah rumah. Dalam nama Yesus Engkau akan berikan rumah. Maka Tuhan memberikan rumah kepada saya. Bapak Ibu tahu tidak, itu sebenarnya pengajaran yang mengadopsi pengajaran orang dunia yang kemudian dirohanikan. Pengajaran orang dunia itu kayak gini. Ketika engkau menginginkan sesuatu, bayangkan itu, mimpikan itu, pikirkan itu terus-menerus, maka seluruh alam semesta akan mendukung untuk menjawab apa yang engkau inginkan. Pernah ya dengar ini ya? Kalau saudara suka ikut motivator kayak gitu, pengen mobil Mercy atau BMW, print mobil itu, tempel di rumah, di dalam kamar, warnanya apa, serinya berapa, liatin terus gitu. Mintain, pokoknya saya pasti punya BMW, saya pasti punya Mercy, maka akan menjadi milik saya. Bapak Ibu tahu tidak, di dalam iman Kristen ada prinsip yang sama, tetapi cuma dirohanikan. Yang dipikirkan, dibayangkan, diinginkan itu dijadikan beriman. Yang namanya alam semesta itu adalah Tuhan. Iman nih, minta segala sesuatu yang kau inginkan, Tuhan akan berikan itu kepada engkau. Dapat nggak? Puji Tuhannya tidak. Bisa dihitung berapa persen orang yang bisa ngaku dapat itu, tapi mayoritas tidak. Kenapa? Kalau mayoritas iya, anak Tuhan iya, maka dia akan lihat surga itu di dunia ini, bukan surga itu bersama dengan Kristus. Hidup yang paling menyenangkan di dunia ini bukan bersama dengan Kristus. Karena semua yang kita inginkan tergenapi kok. Semua yang kita inginkan kita dapat kok. Bahkan termasuk ketika kita sakit, kita doa minta Tuhan sembuhkan, kita sembuh kembali kok. Lalu Bapak Ibu pengen hidup berapa lama dalam dunia ini? Semua yang diinginkan ada, termasuk kesehatan juga ada. Mau berapa lama? Saya yakin selama-lamanya. Lalu perkataan Yesus berkenaan dengan ada kehidupan kekal, ada kehidupan pasca kematian, ada satu kehidupan yang bersatukan dengan Yesus Kristus. Penting tidak?
Saya yakin tidak penting. Karena bagi kita sorga itu adalah di dalam dunia ini, bukan di dalam kekekalan. Jadi iman itu bukan sesuatu yang karena apa yang kita inginkan, saya percayai, saya minta, maka itu terjadi, itu adalah iman. Bukan. Iman yang benar adalah satu kepercayaan yang kita dasarkan kepada kebenaran kitab suci, perkataan Tuhan, yang kemudian membuat kita berdasarkan perkataan itu kita berjalan di depan, di dalam situasi-situasi dalam hidup kita yang kita tidak pernah bisa kontrol dan pegang dalam hidup kita. Itu namanya iman. Yang kita tidak tahu, itu namanya iman. Ya. Hari Jumat kemarin salah satu saudara kita di Jogja itu meninggal. Hari ini dikebumikan. Kemarin kita pimpin kebaktian penghiburan dan tutup peti untuk dirinya dan keluarga. Tapi sebelum dia meninggal, ketika saya kunjungi di rumah sakit itu, dia berkata seperti ini, Pak, tahu tidak, yang saya sangat khawatirkan dalam hidup saya itu istri saya, Pak. Itu yang membuat saya begitu banyak pikiran. Loh, kenapa, Pak? Iya, orangnya itu ceroboh. Orangnya itu kalau mendadak ada sesuatu terjadi, dia panik kayak gitu. Lalu akhirnya waktu itu dia sedang di rumah sakit, istrinya bawa motor, kecelakaan lagi, nabrak tukang sate. Sampai matanya itu dijahit atas dan bawah matanya, lalu harus ditutup rapat sebelah sisi matanya. Dia khawatir sekali sama istrinya. Saya ngomong sama dia, waktu itu saya ada feeling kayak dia tidak akan lewat. Saya cuma nggak ngomong sama dia, saya cuma tanya kepada dia, Bapak yakin nggak kalau Bapak diselamatkan? Saya yakin, benar-benar yakin, dia bilang. Ya oke, saya diam. Tapi waktu itu saya bicara sama istri saya kok ada feeling dia nggak akan lewat ya. Mungkin berapa hari dia hidup. Akhirnya ternyata Jumat kemarin dia meninggal. Lalu sebelum dia meninggal itu saya bicara, kayaknya Bapak perlu belajar berserah deh sama Tuhan, beriman dan menyerahkan istri ke dalam tangan Tuhan. Dia bilang, Pak, seumur-umur hidup saya baru pertama kali belajar berserah total. Kapan? Waktu saya mau dioperasi usus. Waktu itu saya takut sekali, saya nggak tahu bagaimana. Lalu anak saya tiba-tiba bicara sama saya, Bapak punya Tuhan kan? Beriman kan sama Tuhan? Ya sudah, berserah, serahkan ke dalam tangan Tuhan soal penyakit ini. Kalau Tuhan mau sembuhkan ya dia sembuhkan. Karena dia takut bahwa kalau sampai operasi itu gagal, berarti ususnya harus dikeluarkan di samping dan dia harus buang kotoran dari samping. Dan dia nggak mau itu menderita. Akhirnya disitulah dia baru sebelum masuk ruang operasi itu mereka berdoa dan dia baru belajar yang namanya berserah kepada Tuhan secara total. Saya bilang kayaknya Bapak juga perlu belajar berserah, menyerahkan istri ke dalam tangan Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan panggil dia ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa berserah total kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Allah kita itu baik. Dan semua rancangan dalam hidup kita itu adalah baik. Dan dia berkuasa untuk menguasai hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa tidak khawatir dan kita bisa berserah kepada Tuhan. Termasuk dosa kita dan hidupan kekal. Kalau kita bicara saya percaya kepada Kristus, tapi Kristus tidak pernah bangkit dari kematian dan tidak membuktikan itu, saya yakin iman kita itu seperti lompatan kepada sesuatu yang kosong yang depan kita, yang kita tidak pernah bisa buktikan kebenarannya. Kayak kita percaya kepada orang yang menjadi tokoh agama yang tidak bangkit dari kematian. Yang akhirnya adalah kita pun akan berkata bersama dengan mereka, mudah-mudahan kita diterima di sisi Tuhan. Makanya Paulus di sini berkata, kalau andai sekata Yesus sungguh-sungguh tidak bangkit dan yang kami beritakan itu adalah kebohongan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu pasti mati. Lalu dilanjutkan lagi ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang tadi saya bilang 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin gak?
Kalau Bapak Ibu tidak percaya ini, silakan kita lompat ke ayat 29 dan seterusnya. Tetapi saya lompat ke ayat 30 dulu ya. Paulus bilang kayak gini. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab esok kita mati. Paulus bilang, tolong lihat hidupku. Tolong perhatikan dan pelajari bagaimana aku hidup. Kalau Bapak Ibu kombinasikan dengan 2 Korintus, Bapak Ibu akan lihat ternyata gaya hidup Paulus itu adalah gaya hidup di dalam penderitaan. Cara hidup dia adalah bukan cara hidup di dalam definisi orang-orang dunia yang sukses, yang tidak ada masalah, semuanya berjalan baik. Tetapi cara hidup dia adalah dari hari demi hari itu bicara tentang hidup dan mati. Dia kayak ada berjalan di sebuah benang atau sebuah tebing yang curam. Kalau dia salah melangkah sedikit dia jatuh dan mati. Atau ketika dia berbicara tentang Kristus, ada sewaktu-waktu, bukan karena dia salah ya, tapi itu ilustrasi. Ketika dia bicara tentang Injil Kristus, sewaktu-waktu kapan saja dia bisa dipenggal kepalanya, bisa dibunuh oleh orang dan dibinasakan. Itu Paulus. Saudara bisa lihat begitu dia bertobat daripada orang Yahudi lalu menjadi orang Kristen dan dia mulai mengabarkan Injil Kristus. Orang-orang Kristen mula-mula tidak bisa terima dia begitu saja. Mereka ragu bagaimana orang yang membunuh orang Kristen sekarang bisa berpihak kepada orang Kristen. Tapi bersyukur ada Barnabas di situ yang menjadi jembatan sehingga orang-orang Kristen bisa menerima Paulus. Tapi ketika orang Yahudi tahu kalau Paulus sudah berpindah pihak ya, maka mulai hari itu mereka ingin membunuh Paulus sampai akhirnya Paulus harus diturunkan dengan keranjang dari atas dinding untuk bisa melarikan diri. Dan mulai saat itu dia tidak pernah punya hidup yang tenang. Karena apa? Karena Injil. 2 Korintus bilang dia berapa kali karam kapal. Dia kelaparan, hampir mati. Dia disiksa dengan cambukan 3 kali, 40 kurang 1 kali. Dia pernah dirajam orang dengan batu sampai dikira sudah mati, tetapi ternyata dia belum mati dan dia bangun kembali dan dia masuk ke kota dan kembali mengajar tentang Kristus lagi. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang Paulus alami dalam hidup dia. Lalu Paulus berkata di sini, kalau andai kata berita yang aku beritakan kepada kamu tentang Kristus yang bangkit itu adalah satu kebohongan, untuk apa aku hidup seperti ini? Celaka kan? Bapak Ibu tahu tidak? Kalau engkau mengerti Yesus bangkit dari kematian, maka kebangkitan itu akan menjadi satu dorongan motif yang begitu kuat dalam diri kita untuk melayani Tuhan dengan cara menahan diri kita, mengekang diri kita, bahkan mengkorbankan diri kita demi pada kebenaran Yesus bangkit dari kematian. Jadi gaya hidup seseorang itu menentukan pemahaman dia tentang kebangkitan Kristus. Kalau dia adalah orang yang terus hidup di dalam satu kehidupan yang ingin mencari kesenangan diri, ingin mencari kesenangan duniawi, apapun, kalau bisa ketika mendapatkan satu kesulitan sedikit dia melarikan diri daripada kesulitan itu dan dia mencari kesenangan yang tidak harus mentaati firman Tuhan. Saya ragu sekali kalau dia mengerti Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan saya ragu sekali kalau Yesus yang bangkit dari kematian kuasanya ada di dalam diri orang itu. Karena di sini Paulus berkata, karena aku melihat sendiri Yesus bangkit dari kematian. Aku mengalami itu, aku menyaksikan dengan mataku kembali, aku betul-betul percaya dia bangkit dari kematian. Maka aku hidup sebagai orang yang rela mengorbankan nyawa saya dan mempertaruhkan nyawa saya demi supaya kamu mendengar Injil dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kalau tidak, untuk apa saya lakukan itu? Lebih baik saya makan dan minum lalu mati. Karena kalau tidak ada kebangkitan berarti belum tentu Tuhan ada loh. Kalau Tuhan belum tentu ada, berarti mungkin evolusi dan ateisme benar. Kalau evolusi dan ateisme benar, berarti kenapa saya harus menderita demi Kristus? Lebih baik saya makan dan minum, bersenang-senang, berpesta pora. Setelah itu
atau berpuas dengan melampiaskan seluruh nafsu saya, mengorbankan orang lain demi kepentingan saya, nggak masalah. Karena apa? Setelah saya mati, binasa kan, hilang, nggak ada apa-apa. Tuhan juga nggak ada dalam hidup saya. Jadi argumentasi Paulus ini bisa dikatakan sebagai satu argumentasi yang sangat kuat sekali untuk menyatakan kalau Yesus Kristus bangkit dari kematian. Tetapi di sisi lain, kehidupan Paulus dan kesaksian dia ini membuktikan bahwa kalau kita mengerti Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian, kebangkitan itu pasti berdampak dalam hidupmu. Dalam hal apa? Kerelaanmu untuk melayani Kristus, walaupun itu berarti engkau harus korban barang, korban waktu, korban tenaga, korban harta, dan bahkan korban nyawa. Petrus pernah bertanya kepada Yesus ketika dia melihat orang kaya yang datang kepada Yesus, yang bertanya kepada diri Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Waktu Yesus berkata, "Pergi jualah seluruh barang milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Dia pergi meninggalkan Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata, lebih mudah seekor beruang masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Beruang ya, atau unta. Seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam lubang jarum. Lalu di situ gempar semua murid-murid. Lalu mereka bertanya, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki untuk mengikut Engkau. Apa yang menjadi imbalan kami?" Yesus berkata, "Semua orang Kristen itu saudaramu, semua ibu-ibu itu adalah ibumu, semua bapak-bapak Kristen adalah bapakmu. Apa yang kau lepas itu akan kau terima kembali berkali-kali lipat." Jadi pada waktu kita tahu kebenaran, kita tahu akan kebangkitan, kita tahu akan kehidupan kekal, kita tahu akan ada upah yang kekal yang Tuhan siapkan bagi diri kita, itu akan mendorong kita rela untuk melayani Dia, walaupun itu berkorban segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi kalau andai kata upah itu tidak ada, hidupan kekal itu tidak ada, Yesus itu tidak ada, itu adalah omong kosong. Saya yakin kita tidak perlu menderita susah-susah dalam hidup ini, karena itu adalah satu kebodohan. Ya, jadi mengenal kebangkitan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu akan mempengaruhi cara hidupmu di dalam melayani Tuhan, cara hidupmu untuk memandang apa yang berharga dan tidak berharga di dalam dunia ini dan di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu kita melihat kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, maka kebangkitan itu akan membuat kita menjaga kekudusan hidup kita sampai Tuhan panggil kita kembali. Ayat 34 dan 33 dan 34. "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu." Di sini ada kalimat pergaulan yang buruk merusak sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik. Lalu ada kalimat jangan berbuat dosa lagi. Kenapa diperintahkan ini? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan itu membuat kita akan menjaga hidup kita. Dan menjaga hidup ini bicara tentang apa? Satu sisi kita bisa lihat itu sebagai menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang benar, bukan dengan orang-orang yang berdosa atau orang dunia. Karena kalau kita lebih memilih dunia daripada bergaul dengan anak-anak Tuhan, saya yakin anak Tuhan akan gampang sekali diseret dan hidup seperti orang dunia. Karena pergaulan yang buruk merusak yang baik. Itu saya yakin. Tetapi di sisi lain, ayat ini bukan hanya bicara soal pergaulan yang buruk itu merusak yang baik. Tetapi ayat ini juga bicara berkenaan dengan pengajaran yang buruk merusak cara hidup manusia. Kenapa bicara pengajaran? Pergaulan di sini kita bisa ibaratkan dengan pengajaran di mana kita bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus yang tidak bangkit dari kematian. Itu akan merusak sesuatu yang baik. Karena di dalam ayat 34 berkata, "Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah."
Kalau bicara tidak mengenal Allah diidentikan dengan pergaulan yang dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, berarti kita bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan soal Yesus tidak bangkit dari kematian. Kalau engkau bergaul dengan mereka, maka itu akan merusak imanmu, itu akan merusak cara hidupmu sebagai orang Kristen. Atau itu akan merusak kekudusan hidupmu. Artinya adalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah remehkan pengajaran gereja. Jangan pernah remehkan gereja di mana engkau bergabung di dalamnya. Jangan pernah remehkan pendidikan STT dari orang-orang yang akan melayani Tuhan. Karena semua itu akan menentukan apa yang mereka ajarkan. Dan ketika itu menentukan apa yang mereka ajarkan, itu menentukan hidup matimu. Itu menentukan gaya hidupmu. Itu menentukan engkau hidup dalam kesucian atau hidup di dalam dosa. Paulus di dalam suratnya kepada Timotius bicara, Timotius, kamu harus perhatikan apa yang kamu ajarkan. Karena ketika engkau memperhatikan itu, maka engkau akan memperhatikan hidupmu dan juga orang-orang yang engkau ajarkan. Jadi perbuatan kita itu sangat ditentukan sekali didasarkan pada doktrin yang kita tahu. Bapak Ibu tidak pernah bisa melakukan satu perbuatan kasih, suatu perbuatan kebaikan kalau Bapak Ibu tidak pernah mau mementingkan doktrin dalam hidupmu, kebenaran Tuhan. Karena semua orang melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu benar. Kalau dia tidak percaya itu adalah kebenaran, pasti dia tidak akan lakukan itu. Contoh ya, minggu lalu kan saya ada bicara tentang syarat memilih seorang suami atau istri yang baik. Lalu yang jadi anak muda amin gak ya? Yang belum kawin. Benar gak syaratnya? Benar ya? Oke. Di depanmu ada orang yang pergaulannya bebas. Cara dandannya sangat seksi sekali dan mengumbar tubuh. Orangnya sangat diremehkan oleh orang-orang lain dan tidak dipandang. Misalnya, dia datang ke gereja cuma ingin show bahwa dia adalah orang Kristen yang baik, tapi dia bukan orang Kristen yang rohaninya baik. Masih mau kawin gak sama orang itu ya? Hah? Masih mau gak? Enggak. Kenapa enggak? Vincent. Prinsip siapa? Oh, prinsip saya bukan prinsip kamu. Hati-hati loh, jangan cuma prinsip saya, jangan cuma prinsip Alkitab, tapi itu harus jadi prinsip kita. Karena apa? Terus terang saya seringkali bertemu dengan anak muda yang ngomong amin amin, tapi selalu ketika berpacaran cari yang ada di perbatasan itu loh, main-main di garis merah itu. Akhirnya nggak sedikit yang kecewa dan akhirnya bermasalah di dalam keluarga. Saudara, kenapa dia bisa ambil keputusan itu? Karena dia tidak, satu sisi dia sepertinya percaya itu prinsip yang benar, tapi di sisi lain berdasarkan emosi dia, mungkin pengalaman dia, punya perasaan hati dia ngerasa, masa sih saya nggak bisa ubah atau teman ini atau orang yang saya cintai itu menjadi anak Tuhan kayak gitu. Padahal Tuhan sudah peringatan itu. Tapi begitu dia berkata seperti itu sama dengan dia tidak percaya prinsip firman Tuhan kan? Jadi orang yang tidak percaya kepada kebenaran, dia pasti tidak akan lakukan kebenaran itu. Orang yang bisa melakukan kebenaran pasti dia percaya sungguh-sungguh apa yang diajarkan kitab suci adalah kebenaran, baru dia pegang itu sepenuhnya. Seperti halnya Paulus rela menderita karena dia percaya Yesus bangkit dari kematian. Jadi kalau saudara pikir bisa hidup baik tanpa doktrin, itu konyol. Kalau saudara pikir bahwa perbuatanmu bisa diperkenan oleh Tuhan tanpa mengerti kehendak Tuhan, itu namanya suatu hidup yang sia-sia. Kita harus tahu yang benar, kita berpegang yang benar, tahu yang benar dan pegang yang benar. Karena apa? Karena kita bergaul di dalam gereja yang benar dengan orang-orang Kristen yang baik, dengan hamba Tuhan yang baik. Di situ kita dapat pengajaran yang benar. Setelah dapat itu, coba jalankan dan alami kebenaran itu dalam hidupmu dan pegang teguh itu.
maka engkau akan menjadi orang yang terus setia di dalam kekudusan. Tetapi untuk bisa lakukan itu, pertama yang saudara harus bisa pegang adalah Yesus bangkit dari kematian. Saudara harus percaya itu. Kalau saudara nggak percaya, untuk apa taat kepada perkataan Dia? Kan sia-sia. Ya. Yang ketiga adalah dari ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Terus terang ini adalah ayat yang sulit, dan di dalam gereja Tuhan banyak sekali tafsiran-tafsiran berkenaan dengan ayat ini, termasuk orang-orang yang berpegang pada pengajaran bidat Kristen seperti Mormon juga mengajarkan ayat ini, tapi mereka menerapkannya dengan pengajaran ada orang yang mati tidak sempat dibaptis. Karena itu apa? Orang yang masih hidup dalam dunia ini bisa dibaptis atas nama orang yang mati itu. Dan itu bisa membuat orang yang mati itu diselamatkan, ada kesempatan kedua untuk bertobat dan diselamatkan. Saya percaya itu bukan pengajaran yang benar, karena Alkitab mengatakan manusia hidup satu kali lalu mati dan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kalau manusia hidup satu kali lalu dihakimi, itu berarti tidak ada kemungkinan seseorang untuk berpindah dari neraka ke sorga. Lalu Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam cerita tentang Lazarus miskin dan orang kaya. Begitu mereka mati, mereka langsung terpisah dari yang di neraka, yang orang kaya di dalam neraka, Lazarus di pangkuan Abraham atau di dalam sorga. Jadi pengajaran Mormon itu pasti salah, karena tidak ada kesempatan kedua. Lalu maksud ini apa? Kelihatannya satu hal yang kita bisa mengerti dengan baik untuk menafsirkan kata bagi itu dari, atau mengartikan atau menerjemahkan kata bagi dari bahasa Yunani huper adalah bukan bagi, bisa banyak arti ya, huper itu bahasa Yunania. Tetapi salah satu arti lagi adalah bagi itu oke, tetapi arti yang lebih jelas adalah mungkin dikarenakan oleh. Sehingga ayatnya dijadikan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis dikarenakan orang mati? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang-orang hidup dalam dunia ini, kadang-kadang kita memiliki keluarga yang sudah percaya kepada Kristus. Dan karena imannya yang begitu baik dan kehidupan dia yang begitu baik, yang beriman kepada Kristus, maka pasangannya atau keluarganya atau anaknya itu ketika melihat mamanya bersama dengan Kristus, meninggal di dalam Kristus, punya suatu kerinduan ingin dipersatukan dengan mamanya atau dengan papanya itu, sehingga membuat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itu maksud ayat ini. Saya sendiri di dalam khotbah kepada orang-orang yang berduka cita seringkali berkata seperti ini. Kita yang ditinggalkan oleh saudara sebenarnya tidak perlu khawatir lagi pada keadaan mereka, karena Alkitab berkata mereka sudah bersama dengan Kristus. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Kita yang masih hidup dalam dunia ini adalah orang-orang yang perlu memikirkan apakah kita memiliki iman yang sejati atau tidak, kita sudah dilahir barukan atau tidak. Karena kalau kita tidak memiliki iman kepada Kristus, iman kita itu ternyata adalah sesuatu iman yang semu, bukan asli dan sejati, kita nggak mungkin bertemu dengan saudara kita yang sudah meninggal itu. Karena itu yang kita perlu layani, beri kekuatan, beri suatu dorongan iman adalah orang-orang yang masih hidup. Maksudnya adalah ketika kita memiliki saudara yang belum percaya, sedangkan kita percaya, ada kemungkinan iman kita itu dan keberadaan kita di dunia akhir itu membuat mereka memutuskan untuk mengikuti jejak kita karena mereka begitu mengasihi diri kita di dalam dunia ini. Makanya jadi orang Kristen itu penting ya, lihat cara hidup ya. Jangan remehkannya. Tuhan ingin memakai engkau untuk menyelamatkan orang lain, mempengaruhi orang lain dalam hidupmu. Kalau mereka melihat hidupmu itu ada di dalam satu kecelakaan dan satu kehidupan yang lebih parah dari diri mereka yang tidak percaya, saya yakin mereka tidak akan bertobat dan datang kepada Kristus. Mungkin sulit bicara awal mula, sedikit-sedikit kita bisa masukkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu yang menentukan seseorang itu mengakui kebenaran daripada iman kita. Bukan dari omongan kita, tapi dari perbuatan kita. Selain dari omongan kita.
Dan Alkitab sepertinya mengajarkan prinsip ini, reoni. Contohnya misalnya, pada waktu Yakub mendengar kabar Yusuf mati, saudara-saudaranya berusaha menghibur Yakub. Yakub bilang, kamu jangan hibur saya akan terus berduka cita sampai saya bertemu dan dikumpulkan dengan Yusuf. Pada waktu Daud sadar bahwa anak hasil perzinahannya itu ada di bawah kutukan Tuhan Allah, dia kemudian merendahkan diri, dia berpuasa, dia merobek pakaian, dia menabur abu di atas kepalanya dan dia berdoa, tidak mau makan, tidak mau mandi. Sampai hamba-hambanya begitu khawatir tentang keberadaan dia dan kesehatan dia. Ketika mengetahui anak itu sudah mati, mereka tidak berani berkata kepada Daud kalau anak itu sudah mati, takut Daud tidak kuat menghadapi berita itu. Tetapi Daud melirik, dia kelihatannya tahu apa yang terjadi. Dia tanya kepada hambanya, anak itu sudah mati ya? Iya. Dia langsung bangun, dia mandi, dia sisir, dia makan. Waktu itu hamba-hambanya bingung, kamu kok lakukan itu? Kami khawatir loh, terus terang kamu bisa mati ketika tahu anak itu mati, karena kamu begitu mencintai diri dia, kamu begitu menyiksa diri ketika kamu masih hidup. Dia bilang kayak gini, selama dia hidup berarti ada kesempatan untuk meminta kesembuhan. Tetapi ketika dia mati, itu berarti Tuhan menghendaki anak itu mati kan? Aku sudah berdoa siang malam untuk kesehatan anak itu. Kalau Tuhan tidak ingin dia sehat dan Tuhan ingin dia mati, aku bisa buat apa? Aku terima dong keadaan itu dong. Apalagi yang benar adalah bukan anak itu yang aku panggil untuk hidup bersama dengan aku, tetapi aku yang dikumpulkan bersama dengan diri dia. Nanti aku pasti bertemu dengan dia kok. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali meragukan kekuatan orang. Tapi mungkin orang yang kita ragukan kekuatannya justru lebih kuat daripada diri kita dan pemikiran kita. Tetapi tindakan Daud ini menunjukkan itulah iman. Iman yang tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin apa dalam hidupan kita? Walaupun itu merenggut hal yang paling berharga dalam hidupan kita, kalau Tuhan kehendaki, kita harus belajar terima itu, bukan melawan dan menolaknya. Dan dengan begitu saya percaya orang-orang yang di sekitar kita itu akan punya mata melihat, ini orang beda ya. Dia punya prinsip yang gak bisa ditawar. Ketika berbicara tentang firman perkataan Tuhan, prinsip, dia begitu saklek, begitu teguh berdiri dengan bijaksana dan kasih. Dia menjalankan itu dan tidak mau ada kompromi. Bagaimanapun saya berusaha untuk membuat diri dia melanggar prinsipnya dan Tuhannya, dia tidak mau lakukan itu. Berarti apa yang dia percaya pasti benar. Dan itu bisa mendorong orang mau dipersatukan dengan kita. Perjanjian baru juga ajarkan hal yang sama. Saudara bisa buka Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat yang ke 22, 23, 24. Ibrani 12. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kita bicara tentang Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem sorgawi, dan Tuhan Allah di situ. Maka ini bicara tentang sorga. Jadi Paulus, penulis Ibrani, berkata orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang sudah datang ke sorga, sudah dikumpulkan bersama dengan beribu-ribu malaikat, dan orang-orang yang merupakan jemaat anak-anak sulung, yaitu gereja yang kudus dan am. Lalu kepada semua orang yang benar, roh-roh yang sudah, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, yaitu orang-orang Kristen yang telah mati sebelum daripada diri kita dan dipersatukan dengan Yesus Kristus. Ini adalah bicara tentang ketika kita mengalami kematian, kita akan dipersatukan dengan saudara-saudara seiman kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mungkin di antara kita ada yang sangat kepengen bertemu, mungkin bukan dengan Yesus dulu ya, tapi Paulus, Petrus, atau
saudara kita yang sudah meninggal. Sebenarnya harusnya bertemu Tuhan dulu ya, atau Yesus pastinya bertemu begitu dulu ya. Tapi setelah bertemu dia mungkin punya dorongan bertemu dengan saudara-saudara kita atau orang-orang yang dalam kitab suci, tokoh-tokoh yang kita kagumi di dalam kitab suci ini. Dan itu membuat kita ingin dipersatukan dan ingin dibaptis seperti mereka dibaptis di dalam nama Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pengertian orang-orang ini kemudian menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan diselamatkan di dalam Kristus karena mereka melihat cara mati dari orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kesaksian hidup itu bukan hanya dilihat dari cara kita hidup, tetapi juga cara kita memasuki kematian. Bagaimana kita menghadapi kematian, bagaimana kita menghadapi dengan iman dan tidak dengan ketakutan, dengan damai dan ketenangan, bagaimana keluarga kita atau diri kita menghadapi keluarga kita yang ada di dalam Kristus yang menghadapi kematian dan mengalami kematian dalam hidup mereka, bagaimana kita mengekspresikan duka cita kita di tengah-tengah kedukaan itu tetapi juga ada iman di dalamnya. Itu bisa menjadi satu kesaksian yang begitu indah kepada orang dunia yang tidak punya pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal. Saya belum pernah lihat di agama lain kecuali Kristen ketika kedukaan ada pujian. Bapak Ibu pernah lihat ada agama lain yang menaikkan pujian nggak di tengah kedukaan? Kenapa orang Kristen bisa memuji? Karena memang ada pengharapan, ada kemuliaan yang kita terima di dalam Kristus. Bahkan kadang-kadang saya nggak enak hati ketika saya berkunjung kepada orang Kristen. Saya lihat ada orang Kristen yang bisa bercanda dengan keluarga yang sedang kedukaan, ketawa-ketawa atau bercanda dengan orang Kristen yang lain, dan keluarga nggak tersinggung loh. Padahal harusnya tersinggung ya. Karena apa? Kita punya pandangan yang berbeda. Kematian bukan hal yang membawa duka cita, tetapi kematian adalah pintu gerbang masuk ke dalam kekekalan untuk hidup bersama dengan Kristus. Dan itu membuat kita pasti punya pengharapan itu, dan itu harusnya berdampak dari bagaimana cara kita masuk ke dalam kematian dan menghadapi keluarga kita yang mengalami kematian. Saudara tahu, para martir di zaman Romawi yang dibunuh hidup-hidup dengan dijadikan tiang lilin, itu dibakar hidup-hidup. Tetapi waktu mereka dibakar, yang banyakkan keluar adalah mulut yang memuji Tuhan sampai mati. Waktu Stefanus dirajam mati, dia tidak memaki orang yang merajam dan mengutuki Sanhedrin yang menjatuhkan hukuman mati itu. Tetapi dia berkata, Tuhan tolong jangan timpakan kesalahan ini kepada mereka, dan kepada Engkau jiwaku aku serahkan. Luar biasa tidak? Saya percaya itu luar biasa sekali dan memberikan satu pengaruh di dalam hati Paulus, walaupun waktu itu dia tetap tidak terima. Tetapi saya percaya dia juga bertanya dalam hati, kenapa orang ini matinya berbeda ya dengan semua orang lainnya? Kenapa dia bisa mendoakan orang dan memberkati orang dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menerima nyawanya ketika dia serahkan itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana kita melayani, bagaimana kita mati. Dan semua itu akan menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk menyaksikan kalau Kristus bangkit dari kematian. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya kuasa itu ada di dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu semua. Lihat hidup ini jangan sepele lagi. Jangan cuma mau tahu kesenangan dan masalah duniawi. Jangan cuma mau tahu bagaimana saya melampiaskan segala yang saya inginkan. Tapi mulai hari ini perhatikan orang di sebelah saya mungkin adalah orang yang Tuhan ingin jadikan Kristen melalui kesaksian hidup saya. Tetapi kalau saya sampai hidup tidak menyatakan kebangkitan Yesus, mungkin saya mencelakakan dia dan membuat dia tidak bisa datang dan percaya kepada Kristus. Termasuk keluarga kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan gampang kompromikan firman. Karena dari situ kita tahu apa yang kita lakukan itu kebenaran dan kita memberi saksi akan kebenaran. Kalau engkau suka kompromikan firman dengan segala alasan untuk membenarkan diri engkau kompromikan firman, engkau bukan saksi yang baik akan Kristus.
yang bangkit dari kematian. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Minta Vikaris Leo boleh pimpin dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang kembali menegur kami, mengingatkan kami. Apakah artinya kami menjadi pengikut Engkau? Bagaimana Kristus sudah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Kami memiliki pengharapan yang sejati. Ada kehidupan kekal yang dijanjikan karena Kristus sudah bangkit dan kami yang percaya padanya juga akan menerimanya. Tolong setiap kami ya Tuhan, pakailah kami untuk sungguh boleh menjadi saksi Kristus yang setia seumur hidup kami. Untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat, membawa orang-orang sekitar kami, keluarga kami, untuk memperoleh pengharapan sejati yang Kristus yang sudah mati menebus dosa kami dan yang sudah bangkit itu yang kami peringati di hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.